masa kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Aceh telah menjadi salah satu wilayah yang memiliki peradaban tinggi sehingga menjadi kiblat Islam di Asia Tenggara. Ketika itu Aceh menjadi pusat intelektual dan keagamaan yang melahirkan karya-karya spektakuler berupa naskah-naskah tulisan tangan atau dikenal sebagai naskah kuno. Keberadaan naskah kuno ada di berbagai museum yang ditulis oleh para ulama pada masa Kesultanan Aceh. Maka hal tersebut telah menjadi bukti kemajuan ilmu pengetahuan di Aceh pada masa itu. Museum Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang diresmikan oleh Gubernur Sipil dan Militer Aceh pada tanggal 31 Juli 1915. Dalam lintas sejarah mushaf Al-Quran, Aceh telah menuai rekor tersendiri dalam tradisi kesenian dalam penyalinan mushaf. Aceh diyakini sudah ada mushaf Al-Quran yang ditulis oleh orang Aceh dengan karakteristik keacehannya, dimulai sejak Kesultanan Samudra Pasai, berlanjut hingga Kesultanan Aceh, dan berakhir pada periode kemerdekaan. Dan tradisi ini menjadi puncak Islamisasi seluruh kerajaan kecil di Aceh. Namun sangat disayangkan, khazanah manuskrip hampir sudah terlupakan oleh generasinya. Musnahnya mushaf kuno di Aceh disebabkan adanya era konflik yang berkepanjangan sejak tahun 1998 hingga tahun 2004 dan terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004 yang mengakibatkan banjir besar sehingga naskah kuno banyak yang hilang. Terdapat 3 lembaga yang mengoleksi sejumlah naskah Al-Quran, yaitu Museum Negeri Banda Aceh, Yayasan Pendidikan Ali Hasmi, dan Dayah Tanoh Abe. Mushaf kuno tidak semuanya masih berada di tempat penyimpanannya. Ada yang mengalami perpindahan kepemilikan atau perpindahan lokasi. Mushaf ini disimpan di Museum Negeri Aceh yang berukuran 20 x 30 cm dengan ukuran bidang 10 x 20 cm. Jumlah halaman per jusnya antara 28 sampai 30 halaman. Setiap halaman terdiri dari 13 baris. Keadaan mushaf ini masih lengkap. Dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, tinta yang digunakan untuk tulisan mushaf ini adalah hitam, merah, biru. Sementara untuk iluminasi, seperti pada awal dan akhir surah terdapat tambahan warna biru dan kuning. Pada bagian tulisan, tinta hitam digunakan untuk menulis teks ayat, sementara tinta merah digunakan warna penanda ayat, hukum tajwid seperti bacaan ikhfa, idhar, mad wajib, dan mad jaiz, serta untuk penjelasan qiraat yang berada di pias naskah. Selain tinta merah, tinta biru juga digunakan untuk penulisan qiraat yang dicantumkan di luar kotak teks Al-Quran. Tulisan mushaf ini menggunakan rasm imla'i, namun penggunaan rasm ini tidak seluruhnya diterapkan, sebab pada penulisan lafadz as-shalah yang digunakan adalah rasm Utsmani. Demikian halnya terhadap lafadz-lafadz yang memiliki kemiripan rasm. Iluminasi ini memiliki motif floral, dapat dijumpai pada pembukaan surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, di pertengahan Al-Quran, dan juga terdapat di penghujung surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan mushaf ini memiliki penandaan pada setiap juznya, baik pada hizib, sumun, dan rubu'.